Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Aditya yang menemani Anda di program acara Cerita siang hari ini. Nah, pendengar, di program hari ini pendengar akan menghadirkan satu kisah inspirasi ataupun nilai-nilai kebangsaan dari para pengabdi negeri yang luar biasa, yang dimana seperti yang kita ketahui, pengabdian itu bukan sekedar jabatan, bukan pula soal seragam atau yang kita kenakan. Pengabdian adalah kesediaan memberi diri, memberi pikiran, bahkan nyawa. Tapi tegaknya negeri dan keselamatan rakyat yang paling utama. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema besar terkait tentang pengabdian tanpa batas untuk negeri. Ini sebuah tema yang bukan hanya relevan dengan aparat negara, tapi juga bagi kita semua sebagai warga negara tentunya. Nah, sudah hadir pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin di studio kita bersama dengan Letkol CZ Slamet Riyadi SEMM, Komandan dan Komandan Kodim 101 Banjarmasin. Selamat siang dan Mas Adit. Sehat dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, salah nih. Oke. Nah, Pak Dandim Slamet Riyadi nggak sendiri, beliau bersama dengan Letkol CAJ Sapta Raharjo SE, Kajian Rem 101 Antasari atau Kepala Ajudan Jenderal Resort Militer 101 Antasari. Selamat siang Pak Sapta. Selamat siang Mas. Alhamdulillah bisa hadir di Banjarmasin. Ini baru pertama kali Mas ya? Baru pertama. Baru pertama. Pak Dandim juga pertama? Iya, pertama. Waduh. Tapi bukan yang terakhir ya, habis ini ada. Oh, jangan dong ya. Nah, jadi pemirsa dan pendengar, beliau berdua ini adalah sosok perwira TNI AD yang tidak hanya bertugas untuk menjaga pertahanan wilayah, tapi juga aktif hadir di tengah masyarakat Banua kita, baik dalam situasi damai bahkan situasi yang kritis. Nah, di kesempatan siang hari ini pendengar, kita sering mendengar semboyan pengabdian pada negara. Namun apa sih sebenarnya makna pengabdian tanpa batas, khususnya bagi seorang TNI? Nah, di era damai seperti sekarang, mungkin Pak Dandim boleh deh Pak. Oke, iya. Terima kasih Mas Adit. Perkenalan dulu dong. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Kenalkan, nama saya Slamet Riyadi Mas. Saya udah di Kodim Banjarmasin ini bertugas kurang lebih 3 bulan lah. Sudah 3 bulan. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke bumi Banua. Sebelumnya udah pernah tugas di sini juga di Densipur 8 di Banjarbaru. Ya bumi Banua juga lah sama kurang lebih Kalimantan Selatan. Alhamdulillah bisa kembali lagi sini bersama masyarakat Banua dan khususnya di Kota Banjarmasin. Tadi pertanyaan yang sangat bagus dan mendalam ini Mas. Pertanyaan bagaimana pengabdian tanpa batas. Nah, kita tahulah bahwa mengabdi kepada NKRI ini tidak hanya melalui profesi tentara saja memang. Ada profesi-profesi yang lain yang bisa kita laksanakan, yang penting untuk mengisi kemerdekaan. Cuman dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah
pengabdian kita sebagai profesi TNI saat ini memang saat sekarang ini ya, terutama ya, kita lihat sendiri perkembangan yang ada, kita sedang banyak melaksanakan pengabdian yang betul-betul kalau bisa dikatakan tanpa batas. Ada bencana TNI, ada pembangunan yang kaitannya dengan masyarakat TNI, ada RTLH TNI. Jadi tidak hanya TNI ini ditugaskan hanya untuk berperang. Tadi yang seperti dikatakan Mas Adit, bahwa di masa damai apa sih pengabdiannya? Itu tadi, kita mengabdi untuk masyarakat. Selain kita membina diri kita, membina ketahanan kita sendiri, ketahanan wilayah juga, ya termasuk salah satunya adalah untuk membantu masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat juga. Dalam rangka membantu pemerintah daerah ya, untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Harapannya seperti itu. Mungkin rekan-rekan juga udah pada tahu semua lah, para pendengar sekalian, bahwa peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat sendiri, sekarang sudah banyak yang dilakukan. Sebagaimana kita ketahui yang ada di Sumatera sekarang, kemudian di Aceh, kemarin ada banjir, itu peran kita banyaklah di media sosial ya. Kita mulai dari pembersihan, kemudian mulai dari pencarian orang hilang, kemudian sampai dengan terakhir kita membangun infrastruktur baik jalan maupun jembatan. Sekarang kebetulan Kasat ini, Bapak Kasat kita ini sebagai Kasatgas Jembatan, selain membangun yang ada di wilayah bencana, beliau juga menugaskan kita untuk membangun di wilayah-wilayah di seluruh NKRI, terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang jembatan rusak, kita banyak mengetahui kan, yang banyak siswa-siswa membutuhkan jembatan untuk infrastruktur untuk menyeberang ke sekolahnya, tetapi rusak, tidak bisa dipakai sampai harus betul-betul menyeberang sungai. Lah inilah yang hal-hal seperti itu kita turun tangan di situ, sehingga dikatakan pengabdian tanpa batas itu tadi Pak Mas. Jadi di luar dari tugas yang ada. Tapi ini kesemuanya itu adalah untuk ketahanan wilayah kita dan menjaga NKRI ini supaya tetap satu dan tetap berdaulat. Oke. Demikian Mas Baik. Adit, terima kasih. Luar biasa. Dan Letko Sabto mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin tambahan dari kami bahwasanya untuk TNI memiliki tugas yang sangat kompleks, dihadapkan dengan dinamika yang terjadi di saat ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dandim itu merupakan tindak lanjut dari perintah dari atasan memang. Jadi hal sekecil pun kita harus lebih perfektif, maksud dalam arti perlu gerak cepat, lapor cepat dan sebagaimana mestinya kita untuk menjaga kestabilan dari negara ini. Demikian. Baik, artinya pendengar dan pemirsa, tugas TNI seperti Pak Dandim mengatakan bukan soal urusan perang saja, tapi di era kekinian tentunya hal-hal yang kompleksitas, apalagi nih Pak Dandim tugasnya di daerah perkotaan. Nah, sangat jauh berbeda seperti yang kita pikirkan yang daerah perbatasan kah atau di daerah-daerah mana. Nah, tapi perbedaannya nih Pak Dandim kita pengen tahu. Nah, saat bertugas di perkotaan, mungkin hal-hal yang kompleksitas yang ditangani oleh kawan-kawan dari TNI seperti apa Pak Dandim? Oke, terima kasih Mas Adit. Memang kompleks sekali kalau udah kita bicara masalah perkotaan ya. Daerah perkotaan ini di Banjarmasin ini kan kompleks, masyarakatnya juga majemuk, banyaklah memang mayoritas adalah masyarakat suku Banjar. Di sini masyarakatnya juga rata-rata adalah beragama Islam. Untuk tingkat perekonomian kurang lebih lah, artinya majemuk juga, tidak semuanya orang berada, tapi ada juga yang masyarakat yang menengah ke bawah. Itu otomatis terjadi, dan kepadatan penduduk di sini juga lumayan padat karena dengan wilayah yang kecil
98 km persegi dengan masyarakat yang cukup banyak, otomatis pasti kepadatan penduduknya lumayan. Ini tadi apa yang ditanyakan oleh Mas Adit, ya memang kita cukup kompleks. Mulai dari kita tugas yang pasti kita adalah pasti menjaga ketahanan wilayah ya Mas ya. Tapi untuk di perkotaan sendiri otomatis yang pertama yang tugas yang non program kita ini nih. Dari awal memang kita ada perintah untuk supervisi tentang MBG. Nah, MBG ini kan cukup kompleks, Mas. Ini salah satu program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Memang harus kita kawal bersama seharusnya. Cuman supervisinya ada di tempat kita. Jadi bagaimana penyajian MBG-nya, kemudian distribusinya, itu seorang Babinsa ini harus mengawal. Setiap hari saya perintahkan Babinsa saya untuk selalu melaksanakan supervisi atau pengawasan dalam rangka MBG ini, termasuk pada SPPG-nya. Kalau ada SPPG atau mitra yang agak nakal, yang dia mulai curi-curi misalnya kayak apelnya, misalnya buahnya udah busuk-busuk dimasukin, nah ini nih langsung kita ketok di situ. Tiap hari pokoknya pasti Babinsa itu selalu ini. Kemudian yang kedua mengawal tentang serapan gabah pangan yang dicanangkan juga oleh Bapak Presiden bahwa kita harus waspada pangan sehingga serapannya memang harus lancar. Seperti kita ketahui bersama bahwa mulai dari tahun kemarin kita sudah swasembada nih Mas, sudah bagus sehingga beras kita udah banyak. Nah kita ada tugas untuk mengawal Bulog untuk menjual beras SPHP, itu juga sama sehingga harapannya ini kepada masyarakat ini supaya bisa lebih bisa menikmati beras murah, tidak mahal, dan beras ini kan hasil dari kita, tidak dari impor. Kemudian yang ketiga seperti tugas di bidang pertanian, ini juga kita ada ketahanan pangan juga Mas. Di Kodim untuk yang baru ini validasi orgas yang baru, ini ada namanya kompi produksi. Di dalamnya itu ada peleton pertanian, ada peleton peternakan maupun perikanan. Nah, kita yang laksanakan di sini adalah di pertanian maupun peternakan ini. Perikanan. Pertanian kita melaksanakan ketahanan pangan di daerah Tanjung Pagar kemarin ada kurang lebih sekitar 7 hektar lah sekitar itu. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan masyarakat petani supaya menggiatkan. Walaupun kita tahu sendiri wilayah pertanian di Kota Banjarmasin ini kan kurang, tetapi tetap kita gugah masyarakat untuk bisa. Kemudian sambil menikmati pupuk yang subsidi. Sekarang kan kita juga kawal itu pupuk subsidi, kita antar kepada para petani sehingga mereka bisa menikmati pupuk subsidi itu sehingga bisa menurunkan ya biaya production cost itu. Kemudian perikanan juga kita koordinasi kerjasama dengan pemerintah kota untuk memberikan benih-benih ikan. Ini ada di Banu Anyar. Kita di situ ada sekitar 500 keramba dengan petani ya, dengan nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ANSI. Itu kita ada di situ, satu kerambanya kurang lebih sekitar 1000. Ikannya macam-macam, ada patin, gurami dan sebagainya. Nah, itu kita yang membina juga di situ sehingga harapannya hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga kita ada program Koperasi Merah Putih Mas di tempat kita sesuai dengan program strategis nasional juga ini PSN. Itu kita yang mengawal dan membangun konstruksinya. Harapannya ini bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan nantinya apabila ini sudah terbangun, sudah berjalan, masyarakat bisa menikmati itu semua. Memang kompleks, memang dikatakan kompleks di sini. Perkotaan ini berbeda dengan yang ada di perbatasan. Mungkin kalau perbatasan apalagi di Papua kita dengan GPK dan dengan OPM ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau di sini kita dengan masyarakat sendiri, intinya adalah kita membantu pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah pusat supaya bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan motonya Banjarmasin maju sejahtera. Itu yang kita harapkan. Oke. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Artinya Pak Dandim lebih menjaga kestabilitas masyarakat, terus Ya. membantu masyarakat tentunya untuk segala sektor berarti Dandimnya. Iya betul, segala sektor. Oke, ini luar biasa pendengar dan pemirsa. Artinya namanya
pengabdian kepada negeri itu bukan cuman ngomonginnya harus pakai seragam dulu kah atau harus jadi Ya, PNS dulu kah? betul, tidak Tapi masyarakat-masyarakat yang ikut turut menjaga stabilitas daerah mulai dari stabilitas pangan tadi Pak Dandim ya iya. segala macam itu juga sampai dengan ekonomi kerakyatan. itu masuk pengabdian juga berarti Pak ya. Iya pasti. Makanya bagi masyarakat yang pengen pakai seragam dulu baru ngabdi itu malah lebih bagus. Ayo gabung dengan kami nih, Tentara nih, ya kan? Kan Pas gitu. banget, pas banget. Maksudnya gitu, arahnya kan di situ. Wah. Ya kan? Pak Dandim udah baca otak pikiran saya nih kayaknya. Iya, tahu bisa kebaca. Kita kan semi dukun juga nih Mas. Saya pikir sama-sama anak kolong Pak Dandim. Oh gitu, ya alhamdulillah ya, bagus. Baik, jadi pendengar dan pemirsa ini pas banget seperti Pak Dandi mengatakan ya terkait pengabdian kepada negeri itu berbagai macam jalur, salah satunya melalui jalur keprajuritan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini bisa dijelaskan nggak Pak Dandim atau Pak Letkol Sapta nih? Nah, Mas Sabta dulu lah. Ini yang lebih fokusnya ke sana nih, ini pengabdiannya nih. Oke. Siap. Terima kasih Mas atas pertanyaan tadi tentang penerimaan. Dengan adanya surat telegram dari Bapak Kasat nomor 111 tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan penerimaan. Di sini Bapak Kasat menekankan untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan ini dilaksanakan secara objektif dan terbuka. Banyak sekali peluang-peluang untuk adik-adik penerus generasi bangsa ini secara terbuka luas untuk penerimaan waiving TNI AD baik di jalur Bintara maupun Cata. Di tahun yang kemarin kita laksanakan 2 penerimaan 1 tahun Caba itu 2 kali dan Tamtama 3 kali, dan untuk tahun ini baru kita mulai penerimaan Caba gelombang 1 tahun anggaran 2026 dan Cata sudah dibuka juga gelombang 1 tahun anggaran 2026. Silakan pada para generasi bangsa silakan bergabung dengan kami. Saya ingin menginformasikan untuk daftar ulang. Di sini kita sudah sudah dibuka daftar ulang, dimulai dari untuk Cata itu daftar online-nya itu dimulai daftar online tanggal 8 Januari sampai dengan 18 Februari. Terus untuk yang Caba 7 Januari sampai dengan 6 Februari. Terus ini ada beberapa perubahan dari syarat-syarat yang ditentukan. Yang pertama, awal untuk Caba itu tinggi badan tetap menggunakan aturan yang lama yaitu 163 cm. Tapi untuk Cata itu ada perbedaan aturan tinggi badan yang sudah ditentukan terlebih yang dahulu, yaitu yang dulu 163, sekarang minimal itu 158. Jadi kesempatan bagi adik-adik mungkin yang kemarin gagal di tinggi badan itu sekarang bisa banget untuk mendaftar kembali. Dan ada usia yang dulu ketentuannya itu 22 saat buka pendidikan, sekarang itu semuanya dari Caba maupun Cata itu usia maksimal 24 tahun saat buka pendidikan itu, dan minimal 17 tahun 10 bulan seperti itu. Untuk Caba ada persyaratan nilai yang harus lengkapi, yaitu untuk lulusan tahun 2017 sampai dengan 19 itu ujian nasionalnya itu 36 rata-ratanya. Terus untuk 2020 sampai dengan 2021 itu 63. Untuk 2022 sampai 2003 itu 68, dan lulusan 2004 sampai dengan sekarang itu 70. Itu yang
untuk ketentuan dari Caba. Selanjutnya untuk Cata tidak ada ketentuan nilai, namun ada penekanan dari pusat kalau ada calon yang berijazah D1, D2, D3 maka persyaratan nilai itu tidak digunakan. Jadi bisa menggunakan ijazah D1, D2, D3 yang mungkin pada saat dia lulus mungkin dia tidak mendaftar, terus habis itu sekarang mau minat untuk mendaftar maka nilai diabaikan seperti itu apabila dia mempunyai ijazah D1, D2 ataupun D3. Selanjutnya untuk bagi yang mempunyai jasa paket itu bisa, namun tidak boleh ijazah paket 2 paket bersamaan. Seperti contoh mungkin SMP-nya menggunakan paket B, terus SMA-nya paket C, itu tidak bisa. Jadi salah satu bisa menggunakan paket. Mungkin SMP-nya menggunakan paket B, terus lanjut SMA bisa seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin kami kembalikan lagi sama Mas Adit. Oke, baik. Letkol Sapta, ini terkait untuk awalnya kan pasti ada tes administrasi. Nah ini yang pasti ada salah satu yang diperhatikan kan, bukan hanya soal tinggi badan atau nilai. Betul sekali. Ini apa saja nih Mas? Untuk administrasi kita mulai dari akte kelahiran, terus KTP, KK, terus ijazah SD, SMP, SMA, baik yang tadi D1, D2, D3, terus selanjutnya ada surat SKCK dari kepolisian bahwasanya kita menghindari calon yang mempunyai permasalahan di hukum, jadi kita harus dilengkapi SKCK seperti itu. Terus data pendukung seperti apabila terjadi kesalahan penulisan nama di ijazah itu sebagai data pendukung kami. Terus selanjutnya ada belangko-belangko dinas yang bisa di-download di website saat pendaftaran online bagi calon. Jadi tidak perlu lagi kita agen rem itu memberikan belangko, namun calon bisa mendownload di saat mereka daftar online seperti itu. Oke, linknya boleh? Untuk linknya silakan bisa mendaftar di sini. Sebentar saya cari dulu Mas. Bisa mendaftar di ad.recruitment-tni.mil.id seperti itu. Silakan, itu alamat websitenya. Silakan, nanti ada petunjuk-petunjuk calon untuk mendaftar online-nya seperti itu. Oke, nah kalau untuk terkait proses seleksinya, tadi kan selain seleksi administratif, nah itu prosesnya pasti berlanjut sampai dinyatakan lulus pendidikan. Baik. Ini apa saja yang mungkin bisa disiapkan buat adik-adik yang ingin bergabung di TNI AD? Siap. Terima kasih Mas Ade untuk seleksi yang perlu disiapkan bagi adik-adik khususnya di wilayah Banjarmasin. Yang pertama administrasi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua nanti ada seleksi kesehatan. Kesehatan ini ada kesehatan 1 maupun kesehatan 2. Kesehatan 1 ini mencakup THT, terus bagian luar tubuh, gigi, mata, terus nanti ada EKG juga, tensi dan sebagainya. Terus selanjutnya untuk jasmani, jasmani ini ada jasmani A sama B, yaitu A itu lari selama 12 menit, selanjutnya B nanti ada B1, B2 yaitu pull up, push up, sit up, shuttle run. Khusus untuk Cata itu nanti tidak ada dilaksanakan tes ketangkasan. Tes ketangkasan akan dilaksanakan pada saat seleksi tingkat pusat. Namun untuk Caba itu lengkap dari Garjas A, B sama ketangkasan yang saya sebut tadi, lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, itu nanti dilaksanakan secara kontinu. Selanjutnya nanti di tingkat pusat kita akan laksanakan secara lengkap mulai dari administrasi, kembali lagi
Terus selanjutnya kesehatan ini menyeluruh, kita bisa sebut seleksi kesehatan tahap 2, yaitu nanti ada cek darah, urin dan sebagainya, maupun EKG maupun ronsen dan sebagainya, itu kita laksanakan. Terus selanjutnya nanti Garjas semua dilaksanakan secara lengkap. Terus nanti ada psikologi, nanti ada penelitian personil, yaitu yang dulu kita sebut MI, mental ideologi, sekarang penelitian personel seperti itu. Selanjutnya nanti juga di kesehatan ada tes kesehatan jiwa juga, lengkap semuanya itu. Oke, apakah semuanya dipungut biaya Mas? Misalnya biaya pendaftaran 400 atau 300 ribu, atau selanjutnya nanti ada lagi? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Ini masih teriang-iang sekali ini di semua kalangan ini. Jadi begini Pak Mas Adit, bahwasanya untuk masuk tentara itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis. Saya nyatakan gratis betul. Kalau Mas Adit percaya dengan itu, kita buktikan saja. Seperti ini ya, contoh. Silakan kalau percaya dengan itu, silakan. Siapa orangnya, silakan tunjuk saja. Nanti ketika pelaksanaan seleksi LLAN, yaitu nanti mungkin lari 1 putaran, 2 putaran saja, nggak usah banyak-banyak. Apakah dia lulus? Kalau dia lulus, nah berarti dia itu yang namanya tadi yang Mas Adit bilang itu ada percaloan. Nah itu betul. Tapi kalau dia nggak lulus, berarti itu salah. Jadi Mas Adit, jadi mereka yang lulus itu benar-benar hasil dari kemampuannya. Jadi oknum-oknum yang mengatasnamakan, yang menjanjikan kelulusan itu sebenarnya bukan hasil dari yang bersangkutan atau oknum itu, tapi benar-benar hasil dari calonnya yang benar-benar mampu dari fisik, terus pemikirannya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Dan kami menekankan kembali Mas Adit, kami pada saat pelaksanaan seleksi kami juga sudah menempel nomor HP kontak untuk pengaduan. Jadi silakan kalau ada rekan-rekan nanti adik-adik ada yang dicurigai dia ada backingan dan sebagainya, silakan bisa dilaporkan. Kita terbuka. Jadi semua kita laksanakan ini betul-betul objektif. Mulai dari Garjas itu pun juga sudah menggunakan kamera. Bagi calon ini kalau melaksanakan lari kelihatan dia berapa putaran. Silakan kalau dia mau komplain, silakan kita tunjukkan bukti dari video pada saat mereka melaksanakan kegiatan. Seperti contoh lari tadi di video, terus habis itu pull up juga di video semua, sit up di video. Jadi tahu berapa jumlah yang dia laksanakan. Itu sudah ditekankan sama pimpinan kami, jangan melaksanakan menjadi calo dalam pelaksanaan waiving. Jadi itu sangat-sangat teguran keras bagi pimpinan kami, jangan sampai kita terlibat dalam percaloan waiving seperti itu. Oke, artinya pendengar dan pemirsa, untuk bagi Anda juga khususnya calon prajurit TNI AD yang ingin bergabung, yang sudah berniat dari awal, sekali lagi tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, kecuali biaya fotokopi, biaya parkir itu bayar sendiri ya, atau biaya cek kesehatan awal itu bayar sendiri ya. Tapi keseluruhan untuk dari administrasi sampai tes segalanya itu nggak ada biaya sama sekali. Nah mungkin Pak Dandim, ada nggak sih Pak Dandim yang ingin disampaikan buat teman-teman adik-adik yang ingin bergabung bersama TNI AD, Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi gini, saya sebenarnya kan bukan anak kolong, nggak kayak Mas Adin nih. Iya. Keluarga kolong. Kolong apa? Kolong jembatan. Enggak, biasanya gini Pak, kalaunya anak tentara pasti dibilangnya anak kolong gitu. Oh iya benar. Saya bukan, saya dari keluarga bapak saya kan swasta ya, swasta lah. Di kendaraan. Jadi kalau dulu kita mau masuk tentara itu
agak takut-takut, dan saya yakin ini terjadi sama teman-teman adik-adik sekalian ini pasti nih, yang bukan keluarga tentara. Sama kayak saya, bapak saya hanya kondektur di bis, jadi keluarga tentara juga nggak ada, bingung mau cari informasinya kemana ini nih. Tentara tuh apa, pangkat aja nggak tahu, cuman ngeliat gagahnya doang kan, wih keren ini pakai baju nih, bagus, pasti kayak gitu. Nah ini saya yakin pasti terjadi sama teman-teman sekalian, dan pasti banyak yang mengira bahwa daftar tentara itu pasti bayar, karena itu yang tersebar ke semuanya. Tadi udah dijelasin sama Pak Sapta, memang Siap. itu yang sering didengar oleh teman-teman sekalian ini, pasti seperti itu. Nah, untuk adik-adik saya yang ada di Kota Banjarmasin yang ingin mendaftar kesempatan di tentara ini, dulu saya sampai nunggu setahun loh Mas. Karena saya lulus itu 17 tahun. Jadi masih belum bisa, karena dulu kan memang persyaratannya 18 tahun baru bisa kan. Pada saat pendaftaran harus 18 tahun. Buka pendidikan, 18 tahun pendidikan. Saya masih 17 tahun sehingga harus nunggu tahun depannya. Saya lulusan tahun 99, 2000 saya baru masuk. Kalau sekarang enak, ada kemudahan, 17 tahun lebih sudah bisa daftar. Kemudian ada kemudahan lagi, yang sudah kemarin-kemarin mungkin ada yang sudah mencoba berapa kali. Ada banyak teman-teman saya juga kayak gitu itu. Sudah umur 22 berhenti dia karena sudah tidak bisa lagi. Sekarang ada kemudahan lagi nih dikasih. Bisa jadi umur 24. Alhamdulillah tambah 2 tahun. Ya kan, kalau mayat itu hidup lagi tuh berarti tuh. Udah kan reinkarnasi dia. Jadi inilah kesempatan yang sangat besar. Dan kemudian ada juga kemudahan lagi, tadi saya dengar tinggi badan. Tadi kan dulu kan kita 165. Sekarang 163, 158 aja boleh. Bayangin coba. Ini enak banget. Sekolah cuman berapa lama? 2-3 bulan, setelah itu langsung jadi tentara. Gagah deh pulang. Nah itu harapan saya, teman-teman, adik-adik yang lulus SMA, ini kan belum ada kelulusan nih, berarti yang kemarin udah pernah daftar kemudian gagal, kemudian ada mungkin para pendengar sekalian yang masih tadi range umurnya tadi masih nyampe ya, masih masuk ya, mungkin sekarang kerja di mana, apakah di swasta maupun di wira swasta atau menjadi apa saja lah, tapi ternyata tidak sesuai nih, masih pengen daftar tentara, silahkan. Bingung-bingung, tanya ke Koramil. Ya, Koramil saya suruh pasang itu, ada pasang semua, ada di Koramilnya ada pasang bannernya, informasi pendaftaran, maupun di jalan-jalan. Ini sudah banyak nih banner-banner. Kemudian di Videotron juga saya tampilkan. Harapannya bisa memberikan informasi lah kepada rekan-rekan sekalian, adik-adik yang mau daftar, ataupun ini siapa tahu bapak-bapaknya nih yang seumuran saya sama saya kan, berarti bapak-bapaknya kan, ya, bapak-bapaknya yang anaknya pengen masuk tentara, silakan masuk tentara melalui jalur itu tadi, pendaftarannya tadi sudah disampaikan. Ya, harapannya bisa membanggakan lah, karena saya yakin dan percaya banyak orang tua yang ingin anaknya itu lebih maju daripada bapaknya. Dan saya yakin juga di sini para pendengar sekalian banyak yang ingin anaknya itu kalau bisa jadi tentara. Dulu ibu saya yang pengen itu Mas. Bilang, wah mudah-mudahan anak saya jadi tentara. Anak nomor 1 nggak bisa, nomor 2 tidak bisa, 3 nggak bisa, 4 terakhir baru bisa. Alhamdulillah. Ya kan, nah ini harapannya ini bisa menular pada adik-adik sekalian maupun para pendengar orang tua yang ingin anaknya jadi tentara, mumpung ada kemudahan. Dan ada jaminan ini tadi disampaikan oleh Pak Sapta ini, gratis tis, tidak ada dipungut biaya kecuali parkir. Ya parkir. Kalau memang parkir, tapi kan di institusi tentara nggak ada parkir Mas, masuk aja. Iya, mungkin masalah. Karena padat, Pak Dandim di luar kali ya. Nah kalau di luar, kayak misalnya di Kodim, parkirnya di Tuku Kopi, ya udah parkir itu berarti, ya kan. Kalau nggak di depan itu di UFO, itu parkir berarti. Jadi saya minta jangan takut, saya sampaikan sekali lagi, jangan takut untuk daftar tentara, tidak dipungut biaya sama sekali. Memang nanti akan dipajang, ada nomor kontak personnya juga. Jadi siapa yang mau laporan, silakan laporan. Pak, saya kok ditarikin ya? Katanya bayar 50 juta untuk jadi tamtama. Udah langsung kita ciduk itu orangnya. Ya, nggak ada alasan. Kalau memang terbukti.
terbukti seperti itu udah kita ciduk. Artinya tidak boleh. Makanya tadi dibilang sama Mas Sabta tadi, jangan percaya. Kalau percaya musyrik. Kan nggak boleh. Gitu aja. Artinya kena tipu Pak Dandim ya, misalnya sampai percaya juga kena ya. prank itu. Oke, nggak baik. boleh. Nah saat ini kan Pak Dandim pilihan karir cukup banyak nih Pak Dandim. Ya. Nah ini boleh nanya nggak sih, sebenarnya apakah ada makna khusus nih Pak Dandim saat anak muda zaman sekarang untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD sebagai generasi muda? Kan saking banyaknya pilihan, banyak milih dagang sih sebenarnya, tapi ada mungkin ada makna khusus nggak Pak Dandim? Ya. Menjadi seorang prajurit itu seperti apa? Jadi gini, sebenarnya ini aja sebenarnya ini ya semua based on individual ya. Jadi tergantung dari individu masing-masing. Ininya mana passionnya? Kalau saya dari dulu emang pengen masuk tentara, jadi ya sesuaikan. Kenapa sih pengen masuk tentara? Karena yang pertama pasti gagahnya, ya kan? Gagah nggak sih saya? Gagah kan? Nah, Mas Sabta gagah nggak tuh? Gagah. Gagahnya otomatis karena pakai seragam, ya kan? Kemudian jadi kebanggaan. Kalau kata ibu saya gini, pengusaha itu walaupun dia mungkin punya duit dan kaya, tetap kalau itu dibilang udah ya usahanya ini gitu aja. Tapi kalau anak saya tuh jadi tentara, pasti bangga itu orang tua, benar nggak? Benar. Pasti gitu. Jadi artinya ada satu kebanggaan tersendiri mengabdi kepada negara dan bangsa. Bahkan di luar negeri Mas, kalau kita cerita negara adidaya ya Amerika ya, itu kalau ketemu tentara itu mereka pasti akan ngomong thank you for your service. Artinya mereka sangat menghargai sama tentara sendiri. Siapapun itu pasti akan diperlakukan seperti itu. Samalah di Indonesia juga seperti itu, masih menghargai tentara bagaimana. Ini apapun pangkatnya. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu kesempatan tadi yang pengabdian tanpa batas. Kalau memang ada teman-teman yang ingin mengabdi kepada negara ini dengan tanpa batas, tidak hanya kerjaannya itu aja, ya masuk tentara. Kemudian yang ketiga, banyak pengalaman yang diraih. So many adventure di sini, ya kan? Kita bisa keliling Indonesia. Saya tuh dengan jadi tentara, saya bisa ke luar negeri, bisa ke Aceh, bisa ke Papua, bisa keliling Indonesia lah, bisa ke Sulawesi. Artinya itu gratis karena dibiayain kan, karena dalam rangka penugasan. Kemudian yang keempat yang tadi itu adventure tadi ya. Kalau pas penugasan operasi, otomatis selain kebanggaan yang dibawa, bisa membela NKRI, kita juga bisa berpengalaman nggak cuma nonton film doang, nonton film Rambo kan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita udah di lapangan sendiri kan, wah ternyata seperti ini, asik juga ya. Nah itu mungkin yang bagi-bagi anak-anak muda ini biasanya kan suka challenge ya, suka tantangan, nah seperti itu. Tapi yang paling pasti adalah untuk mengabdi kepada bangsa ini ya salah satunya yang menurut saya sampai saat ini yang terbaik dan membanggakan adalah menjadi seorang tentara itu. Makanya saya bangga dengan profesi saya. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ini ada pertanyaan dari Pak Said Rahman di Amuntai nih Pak. Ya. Ini kayaknya Mas Sabta nih kayaknya perlu jawab nih ya. Assalamualaikum Pak TNI lagi. Bisakah anak saya yang S1 lulusan pendidikan TIK ingin masuk Capa Angkatan Darat, tapi tahun tadi tidak ada formasi jurusan tersebut kecuali TIK murni. Nah, padahal anak saya itu ahli IT dan punya sertifikat pilot penerbangan drone dan fisiknya cukup kuat, laki-laki. Namun penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya langsung saja menjawab bahwasanya dalam penerimaan PPK TNI itu berdasarkan dari jurusan yang sudah ditentukan oleh TNI seperti itu. Jadi apabila jurusan itu tidak dicantumkan atau tidak dibutuhkan, maka tidak dilaksanakan dalam penerimaan seperti itu. Jadi ini sebagai masukan kami juga, nanti kami akan berkoordinasi dengan partner kami yang di Mabes TNI
untuk mengadakan, yaitu tadi bersumber dari TIK ya, khususnya yang tadi yang bisa mengoperasionalkan drone dan sebagainya, karena itu sangat bagus sekali jurusan itu. Menurut saya itu sangat-sangat diperlukan untuk TNI dalam mendukung tugas setiap tugas dari TNI tersebut. Itu saja. Nanti kami akan bantu komunikasikan untuk tahun ini mungkin bisa dibuka untuk jurusan tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Sabta. Nah, tapi Pak Dandim misalnya nih, tadi kan jurusannya TIK sarjana, tapi misalnya memulai karirnya dari Caba atau Cata tadi, itu kira-kira ke depannya karena sudah memiliki keahlian, artinya turun ya, lulusan sarjana tapi masuknya jalur Cata Caba, itu kira ke depannya karirnya bisa nggak Pak Dandim? Bisa, makanya namanya Caba PK kan atau Cata PK. Jadi calon bintara prajurit karier, artinya dia masih bisa berkarir. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan Mas, di internal kita sendiri ya. Sekarang ada namanya percepatan, artinya kalau dia memang sudah S1 dan dia memiliki kemampuan seperti itu, saya sarankan daftar Caba PK saja dulu. Daftar Caba PK. Sekarang kan syaratnya untuk masuk Capa itu sersan 1 ya. Serka ya, Serka berarti dia mengabdi kurang lebih sekitar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Siap. 10 tahun dia sudah bisa mendaftar untuk jadi perwira karir. Nah, itu kan sudah luar biasa itu. Nanti tinggal mengasah kemampuannya, dan dia pasti nanti akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan jurusannya itu tadi. Dan kita pasti akan menghargai itu kemampuannya dia. Kalau memang putra bapak ini bersedia untuk masuk ke jalur tentara, saya rasa tidak ada salahnya untuk masuk ke Caba PK itu dulu aja. Masuk Caba PK, setelah berapa tahun ada kesempatan untuk masuk ke perwira Capa, masuk jadi itu. Oke. Berarti ini ada solusi nih buat Pak Said di Amunte ya. Jadi nggak nunggu jurusannya dibuka dulu, nanti takutnya keburu udah betul. 30 usianya. Benar, mumpung masih muda Mas. Mumpung masih muda ya. Oke, nah ini juga ada Rizky di Banjarmasin. Izin Pak bertanya, apakah menjadi prajurit TNI itu lebih soal fisik dan kedisiplinan, atau justru soal mental dan keikhlasan mengabdi? Terima kasih Pak. Oke. Siapa yang jawab nih? Boleh dua-duanya deh Pak. Jadi itu mixing sebetulnya. Ini pengalaman berarti ya? Iya. Ini pertanyaannya pengalaman bagus pribadi Rizky nih. Siapa Rizky ya namanya? Rizky Banjarmasin. Buat Rizky itu mix itu. Oke. Jadi kenapa tadi dijelaskan oleh Pak Sabta ini ada tesnya macam-macam, ini ada fisik. Tadi kan mendengar kan, tidak hanya fisik saja. Di situ nanti akan ada tes psikologi. Psikologi itu termasuk kita dihitung intelijensia kita loh. Jadi tidak hanya fisik tadi, tapi psikologinya juga harus dites juga. Harus mengetahui nih intelijensi kita sampai di mana. Karena tentara itu tidak hanya melulu tentang fisik, tapi harus kecerdasannya juga harus ada masuk. Dan yang jelas mentalnya juga harus jadi. Makanya tadi ada namanya ya psikologi itu tadi, dan mental ideologi atau lead pers dengan kesehatan jiwa. Jiwanya sehat enggak? Jangan sampai cuman sehat fisiknya doang, ternyata agak gila-gila dikit kan nggak mungkin kan. Makanya jadi harus dicek juga semuanya. Jadi mentalnya harus jadi, fisiknya oke, intelijensinya oke. Itu yang diharapkan menjadi tentara yang profesional. Gitu. Oke, Mas Sabta. Baik, terima kasih. Ini pengalaman di lapangan kami selama kami menjabat. Tentunya saya menjawab dari Mas Rizky tadi ya, bahwasanya tentara itu kebanyakan orang berpikir identik dengan fisik. Ya. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya apa yang tadi saya sudah jelaskan, baik ada seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, terus litpes, bahkan psikologi, semua nilai dari masing-masing item itu dikombin. Jadi ada namanya nanti penentuan saat sidang itu nanti ada, kita melihat dari semua aspek. Jadi ada yang
jasnya biasa-biasa namun kesehatannya terganggu, ada temuan seperti itu. Terus ada juga yang kesehatannya bagus tapi fisiknya lemah. Jadi itu nanti ada penilaian dari ketua tim saat akan menentukan si calon itu. Jadi tidak berdasarkan fisik semata seperti itu. Jadi semuanya nilai itu mempengaruhi dalam meluluskan calon-calon yang sedang berjuang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini juga dari Mbak Dinda ya di Alalak, Banjarmasin. Selamat siang Pak, ingin bertanya. Ini kan seringkali TNI terlihat dari sisi gagahnya sebagai seorang prajurit. Tapi bisa nggak Pak dijelaskan dan ceritakan realita kehidupan prajurit TNI AD terutama saat jauh dari keluarga dan bertugas di daerah yang sulit. Duh, nanya lagi nih. Ini Kok kayak ngorek-ngorek pribadi nih. ini cewek ya, cewek. Cewek Mbak Bu Dinda kayaknya. Bu Dinda atau Mbak Dinda nih? Jangan-jangan pengen jadi istri tentara nih, mau jadi persit. Jangan takut mau jadi persit, enak itu. Jadi saya jawab ya, nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi gini, kita itu kalau pada saat penugasan di satuan ya, otomatis kalau masih baru kan ada yang masuk ke satuan batalion maupun ke satuan kalau kita katakan namanya balak lah ya, staffing. Nah, kalau di satuan batalion pada saat mereka melaksanakan penugasan itu ada namanya komando rumah, korum. Nah, ini dijamin di situ kegiatannya dijamin. Jadi semua harus tetap tinggal di situ jadi satu sehingga si suami ini tenang dalam melaksanakan penugasan, istrinya tidak neko-neko atau tidak macem-macem karena diawasi betul di situ, bukan dikekang ya. Artinya diadakan kegiatan-kegiatan bersama, kemudian dicek kesejahteraannya juga sehingga suami ini tidak akan ragu dalam meninggalkan rumah untuk masuk ke medan juang itu. Ya, jadi jangan takut. Pasti ada ininya lah. Kemudian menjadi anggota Persit itu asik karena di situ kegiatannya sudah tertata semua. Ada kegiatan olahraga, ada kegiatan bersama, ada penyuluhan. Semuanya tertata dan saya yakin dan percaya masih banyak lajang-lajang di Indonesia ini yang pengen menjadi ibu Persit ya. Bu Dinda jangan takut, Mbak Dinda. Jadi silakan aja cari pilih mana nih yang ini. Jadi kalaupun tugas di daerah terpencil pun yang namanya base-nya tentara, yang namanya home base-nya pasti akan dilengkapi semuanya di situ. Perumahannya ada, kemudian pasti dekat ada kita yayasan Persit kan ada itu Mas, Yayasan Kartika, sehingga di situ pasti akan didirikan juga TK maupun SD. Karena biasanya di batalion itu anaknya masih kecil-kecil, sehingga pasti akan didirikan seperti itu. Dan kita ada koperasinya juga untuk seperti Indomart. Kalau memang ada di daerah terpencil tidak ada, koperasi kita ada pasti. Sehingga pasti akan dilengkapi dan pimpinan sudah tahu itu, pimpinan Angkatan Darat. Insya Allah tidak ada yang terbelakang atau tertinggal lah kalau menjadi ibu Persit itu. Aman ya. Oke, jadi nggak usah takut Nggak usah buat takut. Bu Dinda atau Mbak Dinda ya. Tapi ini fokusnya mau jadi tentara loh, bukan jadi Persit loh. Jadi malah promosi bujang-bujangnya tentara ini, bahaya nih. Nah, tapi ini Pak Dandim mungkin pengalaman saya pribadi Pak Dandim ya, meskipun boleh dibilang memiliki bapak tentara suatu kebanggaan, Ya. yang dikatain anak kolong tadi, tapi yang salah satu hal yang menghalangi saya sama saudara saya yang ingin jadi tentara itu adalah ibu saya sendiri. Takut. Jadi berapa kali kita mau daftar diam-diam itu kayaknya doa ibu memang makbul ya, nggak ada yang pernah lulus. Nah itu gimana nih Pak Dandim, misalnya ada anak yang memang ingin mengabdikan diri menjadi seorang prajurit tapi terhalang restu orang tua, kayak sinetron ya. Iya, jadi kayak sinetron ini. Akhirnya takut kayak malin kundang. Jadi gini bagi ibu-ibu yang ada di Kota Banjarmasin khususnya ya, tapi di Kalimantan Selatan atau semuanya pendengar setia Pro 1 RRI, nggak usah takut anaknya untuk menjadi seorang tentara. Karena tentara sekarang ini kalau dibilang mungkin pada zamannya Mas Adit beda mungkin ya kesejahteraannya ya. Kesejahteraannya pada saat itu mungkin
kita tahu sendirilah yang namanya takut. Kenapa bapaknya dulu itu mungkin ya gaji dulu nih Mas, saya diceritain sama tentara-tentara yang lama juga nih. Tahun 91 itu gaji kita itu masih sekitar 60-an ribu. Dibanding dengan gaji swasta emang jauh banget. Akhirnya pasti akan memilih tentara itu keluar untuk menjadi orang swasta. Sehingga mungkin ibu ini ada rasa trauma nih. Gaji tentara sekarang jauh Mas. Sorry ya. Jadi nggak ada itu. Jadi kita aja mungkin yang namanya gaji, saya sering katakan sama anggota saya, gaji kalian ya, mungkin nggak usah disebutkan di sini ya, dengan remunerasi, dengan tunjangan dan sebagainya, seorang prada itu akan lebih besar daripada UMR maupun UMK yang ada di wilayah. Misalnya di situ 4 juta. Sekarang kita taruhlah di Jakarta. Jakarta itu gajinya UMR itu sekitar 5 juta ya. Tamtama lebih dari itu. Jauh dari situ. Artinya nggak usah takut-takut bagi ibu-ibu. Silahkan daftar, ayo. Karena kesejahteraan sudah dijamin, kebanggaan dapat ya. Dan merupakan cita-cita anak. Jadi kalau anak sudah bercita-cita, jangan dihalangi Bu. Tolonglah. Jadi supaya kita sama-sama mewujudkan cita-cita anak-anak juga. Jadi harus didukung itu sebagai orang tua. Kalau memang anaknya passionnya ke situ menjadi tentara, silahkan ini kan lagian tidak ada jeleknya juga, malah lebih banyak positifnya. Ya kan, mungkin ini pengalaman pribadinya Mas Adit bagus juga ini. Ya, mudah-mudahan ini ibu-ibu ini mendukung lah semuanya program kita ini. Oke, ini dan di YouTube juga sudah ada beberapa komentar yang masuk. Ini Pak Raman di WA tadi juga berkomentar di YouTube. Ada Cynthia Putri Lia ya, akun Cynthia Putri Lia. Izin bertanya Bapak, apa yang Anda rasakan saat melihat siswa-siswi di Indonesia yang memiliki prestasi di luar negeri dan mereka ingin kembali untuk membangun negeri? Kemudian yang kedua nih Pak, ada Pak Madina ya, akun Madina. Izin bertanya Pak, menurut Bapak apa pengorbanan terbesar yang harus siap diterima oleh seorang prajurit TNI? Wah, langsung 2 pertanyaan. Silakan Pak Dandim. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang pertanyaan bagus itu. Kalau misalnya ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di luar negeri pengen kembali nih ke sini, ya saya sangat bangga, itu bagus itu. Bahkan sekarang ada namanya, udah bukan sekarang ya, dari kemarin-kemarin kan ada yang namanya program LPDP itu Mas. Program LPDP. Nah LPDP ini dari Kementerian Keuangan disampaikan banyak yang lulusannya itu pengennya tetap di luar negeri. Nah ini yang sangat menyedihkan. Tapi saya sangat bangga apabila makanya sekarang program LPDP ini saya lanjutkan. Program LPDP ini diwajibkan untuk kembali dan harus dia menandatangani kesepakatan bahwa dia akan kembali ke dalam negeri, ke Indonesia untuk menerapkan ilmunya. Apabila ada teman-teman yang di sana malah pengen ke sini lagi, malah itu bagus banget. Itu luar biasa itu. Saya sangat salut. Dan tidak sedikit loh orang yang sudah sekolah di luar negeri, orang yang sudah sekolah di mana-mana itu seperti di NTU, kemudian di mana itu di West Point dan sebagainya, itu kembali ke dalam negeri untuk menjadi seorang perwira TNI. Banyak Mas. Nggak usah jauh-jauh, contohnya Pak Menlu kita, kemudian Pak Wamentan, itu kan seperti itu juga itu. Ya kan, banyak. Dan banyak senior-senior saya juga yang sampai sekarang masih aktif. Beliau itu berasal dari sekolah dari luar, kemudian baru mendaftar menjadi seorang TNI di sini. Nah ini yang harus ditiru. Kemudian yang kedua, pengorbanan yang terbesar ya, yang saya rasakan. Saya sendiri atau seorang prajurit rasakan kemungkinan? Mungkin secara pribadi dari Pak Dandim dulu deh, dan mungkin dari cerita-cerita kawan-kawan yang lain juga Pak Dandim. Pengorbanan, apa ya pengorbanannya? Jauh dari keluarga ya? Iya, paling kalau pengorbanannya paling jauh dari keluarga. Tapi kan itu masih bisa kita dengan kemudahan teknologi yang ada, dengan adanya handphone, itu pasti kan lebih mudah ya. Terus jangan takut nih nanti yang ibu-ibu yang pengen jadi ibu persit. Sekarang dari Bapak Kasat itu untuk anggota yang tugas di sana itu ada namanya pakai Starlink itu loh Mas. Jadi dipersilahkan untuk menggunakan Starlink untuk komunikasi. Tapi memang ada waktu-waktunya pasti, tidak setiap hari. Nanti malah fokusnya bukan fokus tugas operasi, malah dia pengennya WA-an terus kan, bahaya juga.
Jadi tidak seperti itu. Artinya menjadi seorang prajurit, menjadi seorang anggota TNI itu yang tadi itu. Yang pertama kebanggaan, yang kedua pasti diperhatikan kesejahteraannya. Jadi jangan khawatir. Ya, itu Mas. Oke, Mas Sabta. Mungkin pengalaman pribadi, pengorbanan terbesar Mas Sabta yang pernah dirasakan? Pengorbanan besar sama saja sebenarnya sama senior kami, yaitu jauh dari keluarga mungkin, tapi kami kan di staf, jadi kami minim dalam bertugas, jadi kami mungkin pengorbanan ya pada saat pendidikan. Tentunya saat pendidikan kan kita pasti akan jauh dengan keluarga seperti itu, sama anak dan sebagainya. Terus kami juga pernah berdinas di timur, jadi mungkin ada kalanya istri ikut maupun tidak ikut seperti itu. Jadi ya itu aja yang menjadi pengorbanan. Kalau selebihnya enjoy aja sih. Enjoy aja ya. Berarti nggak jauh beda sama kawan-kawan aparatur pemerintah yang lain ya. Kayak di RRI kan juga kadang kalau udah 5 tahun di sini dipindah lagi nih kemana nih habis ini. Betul. Bener, sama aja sebetulnya. Oke, nggak berasa 12 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa. Ini perbincangan kita sangat asik sampai saya ditegur sama produser saya. Udah lewat di jamnya. Baik, Pak Dandim, mungkin ada yang ingin disampaikan buat pendengar dan juga pemirsa kita, terutama buat anak-anak muda kita, Pak Dandim. Oke, closing statement dari saya, intinya bahwa mari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Banjarmasin, baik bagi ibu-ibunya, bapak-bapaknya, maupun bagi rekan-rekan adik-adik saya sekalian yang berumur dari 17 tahun sampai dengan 24 tahun, mari kita yang ingin bercita-cita pengabdian tanpa batas kepada negeri melalui jalur TNI, silahkan mendaftar. Ada jalur Bintara, ada jalur Tamtama, dan penekanan saya adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis, saya ulang lagi, gratis. Kalau ada yang ingin menarik dan sebagainya, silakan laporkan ke saya. Ya, di situ ada nomor pengaduan dan sebagainya. Silakan. Untuk informasi lebih lengkap, silakan datang ke kantor Kodim, kantor Koramil terdekat, maupun ke Korem. Di situ ada agen rem juga ada. Silakan. Dan sudah terpasang semua informasi yang ada. Itu aja. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Dandim. Mas Sabta, mungkin ingin ditambahkan? Baik. Dari kami hanya satu saja, jangan pernah ragu untuk menjadi TNI. Bahwasanya TNI itu luar biasa. Kita mengabdi kepada negeri ini sungguh betul-betul memajukan untuk Indonesia maju. Dan pesan saya kepada adik-adik, tolong siapkan mental dan fisiknya untuk melaksanakan seleksi bagi yang berminat, dan untuk orang tua jangan takut bahwasanya kita dididik untuk menjadi prajurit yang bermental baja. Itu saja. Baik, terima kasih untuk dua orang perwira kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin bersama Pak Dandim, Mas Sabta juga yang sudah hadir. Dan sebagai penutup, pendengar dan pemirsa, terutama bagi Anda yang menonton kami siaran live ini melalui YouTube, ini ada iklan terakhir langsung terkait tentang rekrutmen prajurit TNI AD. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.